Om Swastiastu. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Agar kita bisa saling menyayangi, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Maisa Pratiwi, nomor absen 29 dari kelas A1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pasar, dengan nomor NIM 21110312006. Di sini saya akan membawakan materi mengenai metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar sosiologi di SD. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, pengertian dari metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran adalah membantu mengembangkan kemampuan individu siswa agar mampu menyelesaikan masalah. Jenis-jenis dari metode pembelajaran yaitu yang pertama ada Contextual Teaching and Learning atau CTL, adalah pendekatan konseptual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang meningkatkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua ada metode demonstrasi, yaitu merupakan format belajar yang mengajar yang sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Dan yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode formal interaksi antara guru dengan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon atau jawaban dari siswa sehingga dapat menumbuhkan pengembangan atau pengetahuan baru pada diri siswa. Nah, pembahasan selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dapat diartikan yaitu merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk memecah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kemudian ada macam-macam media dalam pengajaran IPS SD. Yang pertama yaitu media yang tidak diproyeksikan. Yang pertama yaitu ada media realita. Semua objek nyata yang dibawa dalam situasi pembelajaran, contohnya seperti koin, spesies tumbuhan atau hewan, dan lain-lain. Yang kedua ada model. Model atau benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Contohnya seperti mempelajari sistem pencernaan, sistem syaraf, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada media grafis. Contoh dari media grafis ini adalah foto, diagram, skema, ataupun grafik. Nah, yang kedua ada media visual yang diproyeksikan, seperti LCD, film televisi, media radio, CD, dan radio. Nah, dan pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang pemanfaatan sumber belajar dengan pendekatan sosiologi. Pengertian pendekatan sosiologi yaitu merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Kemudian ada pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa orang, data, ataupun benda yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah ataupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar dan kompetensi tertentu. Sumber belajar yang dapat digunakan dalam pendekatan sosiologi untuk bidang studi sosiologi, sumber belajar yang lebih sering dipergunakan adalah lingkungan atau tempat dan peristiwa. Pada sosiologi, masyarakatlah yang merupakan
menjadi sumber utama belajar karena dia objek materi tentang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, sering disebut masyarakat merupakan laboratorium sosiologi. Contoh dari media pembelajaran sosiologi yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan baik sehingga menambah teman dan sahabat. Media yang dapat kita gunakan di sini adalah HP, radio, dan televisi. Kita dapat mengenalkan kepada anak fungsi dari media tersebut seperti HP. Kita bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh seperti menanyakan kabar. Yang kedua ada radio dan televisi. Kita bisa gunakan untuk mendengar dan melihat informasi, baik itu peristiwa terkini dan perkiraan cuaca. Nah, itu tadi sekian pemaparan dan pembahasan materi dari saya yang membahas mengenai media, metode, dan pendekatan sumber belajar sosiologi di SD. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.